23403052. Di sini saya akan buat video untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen syariah yang diampu oleh Ibu Sri Haryanti. Kalian pernah gak sih mikir bagaimana caranya kita bisa dapat keuntungan, tapi kita bisa juga dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, pada video kali ini kita bakal bahas tentang pemasaran syariah, yang mana itu merupakan salah satu kunci mendapatkan keuntungan, namun juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bahas dulu nih, apa sih sebenarnya pemasaran syariah itu? Secara sederhana, ini adalah cara kita memasarkan produk atau jasa dengan mematuhi aturan Islam. Dalam Islam, semua aktivitas harus dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar. Jadi, pemasaran syariah itu bukan cuma soal jualan, tapi juga soal menjaga hubungan baik dengan pelanggan, sesama manusia, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, dalam penerapan pemasaran syariah ini memiliki prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Adapun 3 prinsip utama yang menjadi pondasi pemasaran syariah, yaitu yang pertama adalah kejujuran atau as-siddiq, yang kedua adalah keadilan atau al-adl, dan yang ketiga adalah kemanfaatan atau al-ihsan. Prinsip yang pertama adalah kejujuran. Jujur adalah salah satu kunci utama pada pemasaran syariah. Jangan pernah melebih-lebihkan produk atau menyembunyikan kekurangan pada produk tersebut. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada di akhirat. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Lalu prinsip yang kedua adalah keadilan. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 152, Allah berfirman, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Artinya, kita nggak boleh nih memanipulasi harga atau mengambil keuntungan yang berlebihan. Dan prinsip yang terakhir adalah kemanfaatan. Produk atau jasa yang kita jual harus memberi manfaat untuk kita sendiri, orang lain, dan tentunya adalah untuk lingkungan sekitar. Kalau bisnis kita bisa bikin orang lain bahagia dan membantu mereka, tentunya kita akan mendapatkan berkah yang melimpah. Ketiga prinsip tadi simpel banget kan? Jadi jangan lupa untuk mulai menerapkannya. Biar lebih mudah dimengerti, kita bahas contoh nyata penerapan pemasaran syariah. Siapa tahu ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Contoh yang pertama adalah toko online yang amanah. Misalnya kamu punya toko online, kalau ada produk dengan cacat kecil, jujur aja sama pelanggan. Jangan lupa kasih tahu deskripsi yang lengkap dan juga jelas. Pelanggan pasti bakalan lebih menghargai kejujuranmu. Dan mereka pasti bakalan balik lagi ke toko kamu. Contoh yang kedua adalah restoran halal dan juga bersih. Restoran ini gak cuma menjamin kehalalan produknya, tapi juga transparan soal bahan baku. Mereka bahkan kasih edukasi ke pelanggan soal pentingnya makanan sehat. Ini adalah contoh kemanfaatan yang sangat-sangat nyata. Dan contoh yang terakhir adalah bank syariah. Bank syariah adalah contoh nyata penerapan keadilan. Mereka nggak menggunakan sistem riba, tapi menawarkan skema bagi hasil yang adil dan saling menguntungkan. Menjalankan bisnis dengan cara ini memang butuh komitmen, tapi percaya deh, hasilnya bakal lebih berkah dan tahan lama. Sekarang kita cari tahu bareng-bareng kenapa kita harus banget pakai pemasaran syariah ini. Apa aja sih sebenarnya keuntungan dari pemasaran syariah ini? Apakah lebih menguntungkan atau lebih merugikan? Nah, ini adalah beberapa keuntungan dari penerapan pemasaran syariah. Yang pertama adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisnis yang halal dan sesuai dengan syariat pasti lebih tenang dijalani. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Tolak ayat 2-3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kalau kamu jujur dan adil, pelanggan bakal lebih percaya sama kamu. Mereka gak segan merekomendasikan bisnis kamu ke orang lain. Dan yang terakhir adalah bisnis lebih berkelanjutan. Bisnis yang memberi manfaat untuk banyak orang biasanya lebih tahan lama, karena keberkahan itu selalu membawa kebaikan. Bayangkan kamu gak cuma dapat untung dunia, tapi juga pahala di akhirat. Siapa juga yang gak mau kalau kayak gitu? Lalu bagaimana sih cara mulai menerapkan pemasaran syariah? Nih, aku kasih tips sederhana cara mulai menerapkan pemasaran syariah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memperhatikan kehalalan produk. Pastikan juga kualitasnya baik dan juga bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah melebih-lebihkan produkmu, apalagi sampai overclaim. Pelanggan itu lebih menyukai kejujuran daripada sesuatu yang berlebihan. Pelanggan lebih suka kejujuran daripada gimmick-gimmick yang semata. Kemudian yang ketiga adalah hitung harga yang sesuai dengan biaya produksi. Tapi jangan lupa beri nilai tambah untuk pelanggan. Tapi juga jangan sampai memberikan harga yang tidak adil. Berikan harga yang adil supaya pelanggan merasa puas dan senang dengan harga yang diberikan. Dan yang terakhir, jangan lupa memberikan layanan yang ramah. Berikan senyuman dan juga sikap ramah, karena itu merupakan bagian dari sunnah. Mulailah dari langkah yang kecil, insya Allah bisnis kalian akan tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Gimana nih setelah kita mengenal secara singkat tentang pemasaran syariah tadi? Ternyata pemasaran syariah itu simpel dan juga seru kan? Oleh karena itu, mari mulai menerapkan dalam bisnis kita. Karena rezeki yang halal dan berkah adalah kunci ketenangan. Allah merahmati seseorang yang toleran ketika menjual, membeli, dan menagih haknya. Hadis riwayat Bukhari. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa share ilmu ini ke teman-teman kamu, biar makin banyak yang tahu tentang pemasaran syariah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.